Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, kembali kita menghadirkan hati itu selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita dapat hadir di masjid yang berbarokah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu mengerjakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat dan kirim salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat serta pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Sebagaimana biasa, kami sama di kesempatan kali ini ingin berpesan dan juga berwasiat, terutama pada diri kami pribadi dan umumnya kepada para jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, takwa dalam arti menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala yang menjadi larangannya. Adapun judul khutbah yang akan kita perkenalkan kali ini yaitu 6 pertanyaan Imam Al-Ghazali. Hadirin yang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah kali ini kami hendak mengisahkan sebuah cerita atau diskusi antara Imam Al-Ghazali dengan para muridnya. Ada 6 pertanyaan yang dilontarkan beliau kepada muridnya, dan kesemuanya sangat bagus untuk kita simak nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Suatu ketika Imam Al-Ghazali berkumpul dengan para muridnya, lalu sang imam bertanya kepada muridnya, "Wahai murid-muridku sekalian, coba kalian jawab, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini?" Ini pertanyaan yang pertama. Murid-muridnya menjawab, orang tua, guru, kawan dan sahabat. Imam Al-Ghazali menjelaskan, semua jawaban itu adalah benar, tetapi yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah maut atau kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhila al-jannata faqad faz wa man hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat saya akan sempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Quran Surah Al-Imran ayat 185. Kematian adalah sesuatu yang
Janganlah kita lengah dalam memahami hal ini. Jangan sekali-kali merasa diri jauh dari mati, karena itu membuat kita besar hati atau sombong. Justru kerahasiaan harus kita maknai bahwa mati bisa terjadi kapan saja dan di mana saja tanpa adanya peringatan darinya. Inilah yang hendak disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada para muridnya dan tentunya kepada kita semua. Lalu Imam Al-Ghazali meneruskan dengan pertanyaan yang kedua, apa yang paling jauh dari diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, negara Cina, bulan, matahari, dan bintang-bintang. Lalu Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa semua jawaban itu adalah benar, tapi yang paling benar adalah masa lalu. Walau dengan apa sekalipun, kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Oleh sebab itu, kita harus menjaga hari ini dan hari-hari yang akan datang dengan perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama. Ini tepat dengan sebuah hadis yang menganjurkan bahwa kehidupan kita hari ini harus jauh lebih baik dari kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Jika dipikir lebih dalam, maka yang perlu diperhatikan adalah waktu. Waktu tidak akan datang berulang untuk kedua kali. Sekali kita bertindak salah, kita tidak bisa merevisinya kembali. Paling banter, kita hanya bisa bertobat dan berharap pengampunan dari Allah. Sebagian pepatah bilang, waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Emas, harta bisa dicari, tapi waktu yang sudah berlalu tak mungkin hadir kembali. Jamaah Jumat yang berbahagia, mati dan waktu adalah dua rahasia yang ada di genggaman Allah. Kita sebagai hamba hanya bisa berharap dan berdoa semoga Allah memberikan anugerah kepada kita agar mampu memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Lalu Imam Al-Ghazali mengajukan pertanyaan yang ketiga, apa yang paling besar di dunia ini? Yang paling besar di dunia ini adalah muridnya menjawab. Murid-muridnya menjawab gunung, bumi, dan matahari. Semua jawaban itu benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling benar dari pertanyaan adalah dunia ini adalah nafsu. Di dalam Al-Quran Allah telah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zaraqna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun." Yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk memandang atau melihat kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Quran surah An-Nahl ayat 179. Nafsu adalah hal penentu pada diri manusia. Ingin bahagia, kendalikan nafsu. Ingin celaka, turuti nafsu. Pengendalian nafsu adalah kunci dalam hidup ini. Itulah pesan tersembunyi dari Imam Al-Ghazali, bahwa nafsu adalah hal yang paling besar dan hal yang paling menentukan dalam kehidupan kita. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan pertanyaan yang keempat, apa yang paling berat di dunia ini? Murid-muridnya ada yang menjawab besi dan gajah. Semua jawaban adalah benar, kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling benar, yang paling berat adalah memegang amanah. Inna aradna amanata 'ala samawati wal ardh.
والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya akan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Quran surah Al-Ahzab ayat 72. Tumbuh-tumbuhan, binatang, gunung dan malaikat semua tidak mampu ketika Allah meminta mereka untuk menjadi khalifah atau pemimpin di dunia ini. Tetapi manusia dengan sombong menyanggupi permintaan Allah tersebut, sehingga banyak dari manusia masuk ke neraka karena dia tidak dapat memegang amanah yang dipikulkan kepada mereka. Jamaah Jumat yang berbahagia, pertanyaan Imam Al-Ghazali yang kelima, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, napas, angin, debu, dan daun-daun. Semua itu benar kata Imam Al-Ghazali. Tapi yang paling benar, yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Gara-gara pekerjaan kita meninggalkan sholat, gara-gara bermasyarakat kita meninggalkan sholat. Kita harus ingat bahwa sholat adalah hal pertama yang ditanyakan Allah kepada manusia, dan sholat adalah kewajiban terpenting di dunia ini. Namun aneh, meski demikian, sholat adalah hal termudah yang sering dilewatkan oleh orang-orang muslim. Ringan sekali melewatinya, walaupun berat akan tanggung jawabnya. Dan pertanyaan yang keenam atau yang terakhir, apakah yang paling tajam di dunia ini? Murid-muridnya menjawab dengan serta, pedang. Benar kata Imam Al-Ghazali, tapi yang paling benar, yang paling tajam di dunia ini adalah lidah manusia. Karena melalui lidah, manusia selalu menyakiti hati dan melukai perasaan saudaranya sendiri. Ingatlah sebuah hadis yang menerangkan seorang muslim adalah yang bisa menjaga orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya. Akhirnya di penghujung khutbah kali ini kami mengajak terutama pada kami murid-murid dan sekalian, bila ada waktu sering-seringlah merenung bahwa mati akan segera menjemput kita. Insyaallah ini kita akan termotivasi untuk mengendalikan menjalankan sholat, menjaga lidah dan juga memberikan amanah. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan khutbah yang singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan tentunya untuk kita jadikan sebagai bahan amalan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Wa